Ya, di sini telah hadir bersama kami Bapak Dedi Sopandi dan Sensei Sita. Bagaimana kabarnya Pak Bu? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Jasmine? Alhamdulillah Kak baik. Rizky gimana kabarnya? Langsung aja di sini kita akan tanya sedikit-sedikit. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Dedi adalah Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Cikampek. Tugas pokok dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan itu apa sih Pak? Ya, terima kasih Kak Jasmine. Izinnya Sensei Sita ya. Untuk tugas pokok dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang pertama, kalau misalnya saya ceritakan banyak ya, cuman yang simpel-simpelnya aja ya. Yang pertama yaitu menyusun program pembinaan kesiswaan, meliputi seperti pramuka, ekskul lainnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan. Kemudian yang ketiga, menegakkan disiplin dan tata tertib tentunya. Kemudian membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Kemudian menyusun jadwal dan pembinaan, kemudian membina dan melaksanakan koordinasi tentunya tentang kesiswaan, kemudian mengadakan pemilihan siswa yang berprestasi serta mendapatkan beasiswa, kemudian mengatur mutasi siswa, kemudian menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru yang nanti akan kita laksanakan. Seperti itu Kak Jasmine. Oh gitu ya Pak. Kita semua di sini sudah mengetahui bahwa sejarah SMA 3 Cikampek berasal dari SMA 2 Cikampek. Ya. Nah, Bapak bisa menceritakan kembali tidak Pak, bagaimana terbentuknya SMA 3 Cikampek awalnya hingga sampai saat ini? Alhamdulillah sudah cukup besar. Ya, awal yang saya ketahui bahwa SMA 3 Cikampek ini berasal dari SMA 2 Cikampek. Kita sudah bertahun-tahun ya Sensei ya. Betul. Di SMA 2 Cikampek itu pada dasarnya karena daya tampung siswa yang masuk ke SMA 2 itu berlebihan, sedangkan kota itu sudah cukup. Akhirnya saat itu kepala sekolah SMA 2 Cikampek, Bapak Dr. Andres Bernadi, mengajukan kepada Bupati untuk membuat gitu sekolah baru. Bagaimana nih, karena masyarakat di sini sudah terpenuhi di SMA 2. Untuk itu makanya terbentuklah SMA 3 Cikampek, Kak. Seperti itu, Kak. Begitu ya. Nah, yang seperti kita ketahui kan sebelumnya Sensei ini pembina Kombas Jepang dan Rohis ya. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih kesulitannya Sensei sekarang membimbing anak OSIS dan MPK? Secara kan mereka kepribadiannya berbeda ya. Tentu saja ya. Antara Kombas Jepang, Rohis, kemudian sekarang pembina OSIS MPK, karakternya sangat beda-beda. Kalau misalkan Jepang dan Rohis kan lebih terspesifik ya, tugasnya lebih ke Jepangan, kalau Rohis lebih ke agamaan. Nah kalau OSIS MPK ini kan lebih luas lagi, mencakup segala jenis kegiatan, jadi cakupannya lebih luas lagi. Jadi tantangannya pun jauh lebih luar biasa ya, karena kegiatannya lebih banyak lagi daripada kegiatan-kegiatan ekskul yang sebelumnya saya bina. Selama Sensei menjabat sebagai pembina OSIS MPK, ada pencapaian nggak Sensei yang ingin dicapai? Kalau bicara tentang pencapaian, karena saya menjabat sebagai pembina OSIS MPK ini masih seumur jagung ya, jadi belum ada pencapaian yang bisa dibanggakan nih. Tapi kita, saya maksudnya dan seluruh pengurus OSIS MPK juga pastinya punya achievement atau misalkan segala sesuatu yang ingin diraih. Kita juga bikin yang lain program kerja untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi dari kepengurusan sebelumnya, karena kita pasti punya cita-cita yang lebih baik dari sebelumnya dong ya. Pasti. Tapi untuk sekarang sih kita jalanin aja dulu yang ada, disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada dan juga sesuaikan dengan kondisi pandemi yang saat ini. Iya. Rizky, ada nggak nih yang mau ditanyain buat Pak Dedi? Iya, ada. Bisa tidak Pak untuk memaparkan kembali peraturan-peraturan yang ada di SMA 3 Cikampek, khususnya dalam bidang kesiswaan? Oke. Aturan-aturan yang ada di SMA 3 Cikampek tentu ya sama seperti pada umumnya dengan sekolah lain. Mulai dari berpakaian, kalau berpakaian tuh kita Senin Selasa menggunakan putih abu. Kemudian hari Rabunya batik, kemudian hari Kamisnya itu Muslim, dan hari Jumatnya adalah pramuka. Dikarenakan kita masa pandemi, secara otomatis kegiatan kesiswaan pun terpaksa ya Sensei ya. Jadi kita tidak tatap muka, semuanya daring gitu. Kemudian
juga segala tata tertib dalam masa BDR pun harus ada. Jadi kita ini seperti saya dengan Ibu Ratna selaku kurikulum selalu berkonsultasi mengenai bagi siswa-siswa yang memang melanggar dalam pelaksanaan BDR tersebut. Begitu. Eki. Kalau untuk Sensei, terobosan atau sasaran program kerja andalan dari OSIS ke depannya apa ya Sensei? Mungkin bisa kita publikasikan ke sahabat Negaci. Oh tentu saja, karena sekarang masa pandemi, jadi kebanyakan kegiatan OSIS APK itu akan dilaksanakan secara daring atau online. Salah satunya ya kegiatan ini berseri, yaitu tentang bincang-bincang seru seputar Negaci. Artinya segala sesuatu kegiatan seputar Negaci atau SMA 3 Cikampek akan disiarkan di berseri ini, tentunya dipandu dengan oleh Ibu Sinta, Ramadan Sinta yang cantik dan ganteng ini. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang harus banget kamu pantengin. Ya. Kalau kamu nonton nih YouTube channelnya Pak Deddy Supandi, sebelumnya sudah dipaparkan ya, ada 5 kegiatan. Salah satunya berseri ini, lalu ada yang namanya kegiatan apa Pak, entrepreneur ya, terus bimbingan konseling, terus apa lagi Pak? Belajar, bermain dan berbahagia. Terus ada PLN ya Pak ya, PLN. literasi, program literasi Negaci. Negaci. Ya. Ada ekspres juga, ekspresi kreasi ya. Kira-kira selama pandemi ini program-program itulah yang nantinya akan berjalan dan bisa kalian pantengin, saksikan langsung di YouTube channel kita maupun di Instagram kita nanti ya. Gitu. Jadi jangan sampai kelewatan ya, harus selalu pantengin. Nah, Sensei juga kan selain sebagai pembina OSIS MPK ya, Sensei itu menjadi penanggung jawab Rama Sinta. Kira-kira ada kesulitannya nggak Sensei? Oh, kira-kira sulit nggak dibina saya? Kita senang Sensei. Oh, alhamdulillah ya senang. Alhamdulillah. Untuk Ramah Sinta sendiri kan dilaksanakan setiap tahunnya ya. Untuk kesulitan sih karakter orang berbeda-beda. Pastinya ada yang namanya kesulitan-kesulitan tersendiri karena beda orang beda karakter juga. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah barager atau baik-baik ya Ramah Sinta yang sekarang tertib, disuruh bertugasnya disiplin, datangnya tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi ya sejauh ini masih bisa dihandle. Berarti kita baik-baik ya Sensei. Mudah-mudahan ya Sensei ya. Ya, nggak salah nih Pak Deddy sebagai jurinya waktu itu juga memilih Ramah Sinta yang sekarang. Ya, Kak Rizky ada lagi nggak yang mau ditanyain buat Pak Deddy? Adakah kesulitan bagi Bapak di masa pandemi ini dalam mengenai peserta didik? Dan biasanya kita ini melaksanakan KBM tatap muka. Kalau sekarang kan lagi pandemi. Ya. Kesulitan sudah pasti ada ya, kesulitan sudah pasti ada. Yang pasti kesulitannya itu yang biasanya kita tatap muka, segala sesuatu itu tatap muka kan biasanya kesiswaan itu langsung kepada terjun ke lapangan ya Sensei ya. Jadi kita ini sekarang BDR jadi agak sedikit sulit gitu. Biasanya kalau ada rambut panjang langsung sikat, kita panggil, kita bina tanpa menggunting dulu ya. Biasanya kita bina dulu, kita panggil dulu, kenapa rambutnya panjang, apa mau diluruskan lagi, silakan, atau mau dipotong sama saya atau sama yang lain, bisa seperti itu. Kemudian dari berpakaian juga biasanya langsung kita tegur, artinya kita panggil, kemudian kita kasih masukan. Kalau sekarang sih pandemi ini sebetulnya ada agak kesulitan juga. Kesulitannya kita tidak bisa mengetahui Kak bagaimana anak itu melanggar dalam tata tertib kesiswaannya. Yang kita ketahui itu hanya dia tidak mengikuti BDR dan terlambat BDR justru. Tidak mengerjakan tugas, Atau ya, tidak mengerjakan tugas gitu. Itu sih yang membuat saya sulit. Kemudian yang biasanya sekolah kita ini ramai ya, ramai. Sekarang jadi sepi, lihat seperti itu sih. Jadi agak sedikit kesunyian lah, agak sedikit sepi di program kesiswaan ini. Tapi kita selalu memberikan solusi ya Sensei ya. Makanya ada program kesiswaan yang harus diikuti oleh siswa-siswi Negaci. Ini khusus ya untuk siswa-siswi Negaci yang 5 program itu. Kemudian setiap kelas juga harus ada. Ya kita ini tidak wajib, namun perwakilan harus ada minimal 5 lah untuk mengikuti program tersebut. Insya Allah segala informasi-informasi dari narasumber pun sangat bermanfaat tentunya untuk kita saksikan begitu. Iya. Untuk Sensei, kedepannya apa sih yang ingin dicapai oleh Rama Sinta?
Sebenarnya Ramasinta ini kan, saya cerita sedikit ya, Ramasinta ini kan sebenarnya garda terdepan dari sekolah. Garda terdepan artinya representasi. Sekolah ini ada terlihat baik atau enggaknya ya dari Ramasintanya ini sebagai duta SMA Negeri 3 Cikampek, baik buruknya. Jadi mohon nih kepada Akang Etehnya, Ramasinta sebagai perwakilan sekolah menampilkan yang terbaik dari SMA Negeri 3 Cikampek. Pencapaiannya tentu saja menjadikan sekolah ini lebih dikenal lagi ke khalayak umum, ramai, orang-orang tahu, oh di Sumur Bandung ini ada SMA Negeri 3 Cikampek loh, gitu ya. Iya. Oh ternyata anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter gitu ya. Nah mewakilinya ya Ramasinta ini gitu ya. Tentunya itu yang ingin dicapai, itu lebih ingin dikenal lagi sekolah ini. Selanjutnya pencapaiannya adalah kita ingin meneruskan estafet kemenangan kita di ajang Mojang Jajaka Karawang. Ya, setelah ini kan Ramasinta dari 2016 ya Pak ya. Dari 2016 sampai sekarang kita selalu mencetak sejarah gitu ya. Tidak pernah putus untuk mendapatkan posisi terbaik di ajang Mojang Jajaka Karawang ya. Dan diharapkan untuk yang sekarang pun bisa menorehkan prestasi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Semoga ya. Iya. Semangat. Pasti. Nah, Kak Fauji, adakah yang mau ditanyain lagi? Ada. Kira-kira target Bapak ke depannya untuk SMA 3 Cikampek apa? Kalau target untuk SMA 3 Cikampek sangat panjang ya, sangat banyak. Kemudian sangat ya, yang sangat saya targetkan adalah gimana caranya SMA 3 Cikampek ini tetap unggul dalam berprestasi, tentunya dari ekskul-ekskulnya, dari Ramasinta tentunya yang bertugas nanti di kabupaten yang akan kami delegasikan ya Sensei ya. Kemudian dari segi akademik juga itu menjadi target utama yang harus dicapai oleh SMA 3 Cikampek. Yang satu yang pasti bahwa SMA 3 Cikampek adalah bukan sekolah negeri biasa. Begitu. Ya, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Makanya anak-anaknya sangat luar biasa. Dengan kegiatan seperti ini pun sudah luar biasa ya Sensei ya. Alhamdulillah. Eksklusif hanya di SMA Negeri 3 Cikampek. Gitu kan. Ah iya. Kita juga kan baru nih Kak menjadi Ramasinta SMA Negeri Cikampek. Kita mau tanya dong Sensei, tugas Rasin itu sebenarnya bagaimana sih? Sejauh ini gimana? Selama bertugas sejauh ini, untuk Kak Jasmine sendiri gimana? Ada kesulitan nggak? Tidak sih Sensei, Oh, gitu. kita jadi sama-sama belajar ya di sini, banyak banget Dari tes segi pelajarannya sendiri yang gimana? bisa kita dapat. Kak Rizky kan kelas 10 ya? 10 Kak nih. Jasmine kelas 11 nih. Gimana rasanya kelas 10? Masuk-masuk udah Ya, langsung jadi Rama nih? Bangga. Bangga ya? Iya, jelas. Karena memang pemilihan Ramasinta ini bukan ajang yang ecek-ecek ya, bukan ajang yang hanya pilih selesai. Udah, tapi kita juga punya program, punya terobosan baru yang nantinya yang saya katakan bahwa Ramasinta ini akan menjadi garda terdepan brand ambassador SMA 3 yang wajib nantinya akan mempromosikan SMA 3 Cikampek. Selain di Cikampek juga di kecamatan lain dan termasuk di kabupaten yang nantinya akan kita Betul, biar Kebakar orang ya, Sensei, lebih banyak tahu tentang SMA Negeri 3 Iya. Cikampek. Tugas-tugasnya dibilang sedikit enggak, banyak juga enggak, ya dibawa enjoy aja gitu ya. Gimana sih supaya SMA Negeri 3 Cikampek dikenal lebih banyak sama orang gitu ya. Sering tampil di setiap kegiatan OSIS MPK, karena kan setelah seperti Pak Dedi tadi bilang, setelah terpilih mereka tidak begitu saja nganggur gitu Iya. nggak ada kerjaan, tapi setelah terpilih mereka ada yang namanya penandatanganan kontrak Iya. kerja selama 1 tahun. Berarti mereka mengerjakan tugas mereka selama 1 tahun bekerja sama dengan OSIS MPK. Khususnya untuk mempromosikan sekolah SMA Negeri 3 Cikampek. Supaya lebih baik ke depannya ya. Iya, amin. Pak Rizky, ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada. Apa pencapaian yang sudah diraih SMA 3 Cikampek selama ini, Pak? Wah, banyak ya Pak itu ya. wow, Tuh, luar kalau biasa. dikasih tahu kayaknya nggak cukup durasinya. Iya. Ya. Tapi yang pasti alhamdulillah dari tahun 2015 ini ya Sensei ya, kita sudah mencapai target, maksudnya sudah mencapai prestasi ya, yang alhamdulillah lah ya di usia SMA yang sangat dini ini gitu. Kita masih bisa menyeimbangkan dengan sekolah-sekolah yang sudah senior tentunya.
seperti kalian ini Ramasinta, alhamdulillah sejak adanya Ramasinta kita delegasikan untuk perwakilan sekolah ke ajang Mojang Jejaka. Alhamdulillah pencapaian yang tertinggi adalah mendapatkan wakil satu ya, Iya, Sensei ya, atau juara 2. atau juara 2 Mojang Karawang tentunya, yang saat ini Teh Putri sedang menjabat tentunya. Kemudian juga kita juga suka mengikuti partisipasi dengan O2SN ya Sensei ya. Betul. Alhamdulillah suka ada perwakilan. Tahun lalu itu dari pendidikan lingkungan hidup kita masuk 5 besar Karawang. Seperti itu Kak. Dan kegiatan ekskul Dan lainnya kegiatan juga. ekskulnya wah Nggak usah ditanya deh. Alhamdulillah. Ya kalau masalah ekskul ya malaikat juga tahu ya siapa yang jadi juaranya gitu. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih eksis di bidang ekstrakurikulernya gitu. Betul. Makanya jadi bagian SMA Negeri 3 Cikampek Yuk. supaya bisa menorehkan prestasi juga Prestasi. bareng-bareng ya. Iya, banyak sekali di sini atlet-atlet di SMA 3. Ayo gabung ke kita jadi keluarga besar kita dengan guru-guru yang kecil-kecil. Iya. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari kita untuk Pak Dedi. SMA Negeri 3 Cikampek di mata Bapak itu seperti apa sih, Pak? Di mata saya yang pasti keluarga buat saya, kemudian tempat saya berinovasi, tempat saya menuangkan inspirasi, jadi segalanya buat saya Kak. Jadi kalau misalnya saya menceritakan tentang SMA 3, saya suka terharu karena disinilah saya dibentuk, disinilah saya dapat menuangkan ekspresi tanpa ada embel-embel bahwa pada ini nggak usah gitu. Di sini saya selalu diberikan kesempatan, mulai dari saya menjabat sebagai pembina eskul, pembina OSIS, dan sampai saat ini saya mencapai kesiswaan. Alhamdulillah SMA 3 Cikampek luar biasa di mata saya begitu. Dan untuk Sensei ini pertanyaan yang terakhir ya. Bisa lebih dijelaskan tidak prestasi ya apa aja sih yang pernah diraih oleh Ramasinta? Dari mulai adanya Ramasinta ini 2016 dengan Kak Arti itu sudah pertama aja kita ikut Mojang Jejaka Karawang itu sudah menorehkan prestasi. Jadi masuk 10 besar ya? 10 besar. Kemudian tahun berikutnya dilanjutkan estafet oleh Kak Wildan. Itu juga dapat 5 besar. Ke Alan ya, Kak Alan juga, walaupun memang bukan Ramasinta, tapi perwakilan SMA Negeri 3 Cikampek juga justru mendapatkan atribut ya. Kemudian tongkat estafet prestasi itu dilanjutkan sama Kak Putri dan Kak Dina ya. Kak Dina di 15 besar dan Kak Putri di 3 besar ya, 3 besar. Nah, sayangnya karena kemarin ada pandemi, jadi kita tidak mengirimkan perwakilan karena memang tidak diadakan juga penjajakannya. Nah, insya Allah akan segera membaik ya keadaan pandemi ini. Nanti Etehnya akan mewakili SMA Negeri 3 Cikampek ke kabupaten untuk mengikuti Mojang Jejaka. Siap ya, Kak Jasmine Siap ya? sama Siap. 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 Yang pasti Ramasinta itu keren banget dong ya. Oh, iya Iya dong. Nama Ramasinta ini sudah sangat dikenal di Iya dong. kabupaten gitu. Waduh, keren Bahkan nih. sekolah-sekolah sekitar kita pun jadinya ikut Ikut mengadakan juga. hal seperti ini gitu. Jadi turut bangga juga sih, ikut bangga juga karena menjadi salah satu pelopor kegiatan pemilihan duta sekolah seperti ini. Iya. Ya sayangnya kita udah pertanyaan-pertanyaan udah nggak ada nih yang ditanyain. Mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk Sensei dan Bapak. Terima kasih juga untuk Kak Jasmine dan Kak Rizky Iya. yang sudah tampil cantik dan ganteng di hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kami yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.